Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hafizul Khairi, Daifil Laras, Sukri Hidayat, dan Noe Syaluni akan membahas mengenai formula dan struktur fungsi. Kami memiliki dosen pembimbing yaitu Ibu Efni Mayana, Eskom, Mkom, yang mengajari kami sampai pada tahap ini. Ini dalam rangka tugas praktek komputer pada pertemuan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita memulai dengan membahas mengenai penjelasan tentang formula dan struktur fungsi ini. Jadi akan dijelaskan yang pertama mengenai formula, sebabnya itu struktur formula, operator, kurensi, dan general. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai fungsi, yaitu sebabnya fungsi statistik, itu terbagi menjadi sum, max, min, average, sum if, dan count if. Lalu yang sebab selanjutnya itu fungsi logika if, dan sebab selanjutnya fungsi logika if and or. Baik, langsung saja kita maksud pembahasan yang pertama yaitu mengenai formula. Di secara garis besar, yang dimaksud dengan formula itu adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Jadi pada pembahasan mengenai formula ini tentu kita akan menemukan pembahasan mengenai operator. Apa sih operator itu? Operator itu adalah tanda-tanda yang berfungsi untuk menentukan proses penghitungan terhadap suatu data. Jadi untuk operator ini terbagi menjadi dua, yaitu operator matematika, itu penjelasannya yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan persentase. Sedangkan selanjutnya yaitu mengenai operator perbandingan, itu membandingkan dua nilai, itu bagiannya itu sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Hasilnya itu nanti antara true dan false. Baik, kita contohkan saja untuk yang pertama mengenai penambahan ya. Itu contohnya kita mulai dengan membuat rumus itu, kita wajib memulai dengan sama dengan. Kita klik sama dengan, lalu kita tekan angka 5 ini, nilai 1 ditambah nilai 2 sama dengannya, langsung tekan enter. Itu kelihatan. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya mengenai kekurangan, kembali kita ulangi, tekan sama dengan, lalu klik yang bagian nilai 1, lalu klik kurang, lalu klik bagian nilai 2, lalu tekan enter. Itu untuk pengurangan. Selanjutnya itu mengenai perkalian lagi ya. Jadi tadi kan ada banyak yang mengenai perkalian, pertama sama dengan 3, terus tekan shift 8 ya, shift 8 jadi kali, titik yang nilai 2 sama dengannya kita. Oke, sudah 3 kali 5 sama dengan 15. Lanjut ke tahap pembagian. Oke, sama dengan, sama seperti di atas ya, titiknya yang 1, nilai 1, terus dibagi yang 1, enter ya, dapat 8. Itu yang bagian pembagian. Lalu pemangkatan 5 ya, salah, maaf. Jadi sama dengan terlebih dahulu, lalu klik 5, lalu save angka 6, lalu 7, lalu tekan enter, 78125. Nanti seterusnya bisa dilanjutkan ya. Jadi kita coba lanjutkan lebih dahulu untuk persentase lagi ya. Persentase kita sama dengan dulu, lalu tekan 2, lalu shift angka 5 untuk persennya, lalu klik yang nilai 2, langsung kelihatan 0,2. Selanjutnya yaitu mengenai membandingkan dua nilai, itu
contohnya sama dengannya 9. Nah, tadi kita mulai rumus dengan sama dengan dulu, lalu tekan 9, lalu sama dengan, lalu tekan nilai 2. Nah, jadi kan 9 sama dengan 4, jawabannya false atau salah. Nah, selanjutnya kurang dari lagi. Untuk kurang dari seperti itu juga. Jadi untuk sistem memasukkan formatnya sama dengan, jadi kalau misalkan kita mau mencari kurang dari, kita lihat di bagian keyboard kita, tekan shift tanda koma. Jadi kan bagian koma, jadi tidak ada itunya. Nah, itu untuk yang untuk kurang dari. Jadi kita cobakan ya. 5 kurang dari 1. Benar atau salah? Salah. Berarti 5 itu bukan kurang dari 1. Terus kita contohkan lagi yang lebih besar lagi. Jadi nanti bisa dilihat pada slide yang sebelumnya tadi mengenai operator perbandingan itu. Jadi yang penting intinya kita untuk memasukkan rumusnya itu sama dengan dulu. Misalkan kita mau mencari yang lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita lihat di keyboard kita mana yang ada lambang yang V miring ya. Nah, itu di bagian titik ya. Berarti shift besar lalu sama dengan itunya ya. Jadi kita cobakan dulu 1, terus shift ini, lalu sama dengan, lalu kita klik yang nilai 2 lalu tekan enter. Jadi 1 itu lebih besar atau sama dengan 7, salah. Jadi seperti itu pula yang lainnya nantinya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita membahas mengenai general. General itu apa sih? General itu yaitu menulis angka dalam bentuk biasa. Jadi menulis angka dalam bentuk biasa kita cobakan ya. Menulis angka dalam bentuk biasa, misalkan 123 itu merupakan general. Di sini kan terlihat general, di bagian atas kita terlihat general. Jadi contohnya kita membuat tanggal 12 bulan 10 tahun 2020. Kita enter, nanti akan terlihat di sininya. Jadi nanti untuk bagian sini kita kan tanggal tadi itu, jadi langsung ada format tanggal langsung di format cells. Nah, nanti di sini akan bisa kita pilih, misalkan format tanggalnya kita contohnya kayak gini, 4 Maret 2021, kita tekan ini, atau misalkan 2001. Nah, misalkan contohnya 2001 0314. Nah, jadi terbalik atau bagaimana itu sesuai selera kita. Itu. Ya, ini sistemnya, sampelnya yang ini untuk 12 Oktober 2020 itu untuk general. Sedangkan nanti kita masuk kepada currency. Jadi currency itu apa sih? Yaitu menulis angka dalam bentuk mata uang. Sehingga jika kita menulis angka dan kita gunakan currency secara otomatis akan langsung ada tulisan rupiah di depannya. Contohnya kita mau bikin makanan yang ada di situ, makanan dan harga. Contohnya bakwan. Nah, bakwan ingin berapa harganya? Jadi kita klik di sini dulu di bagian platform. Nanti kita lihat di sini, nanti ada di general ini ya. Sedangkan itu kita pilih currency. Ya, currency. Jadi misalkan kita bikin 1.200 karena contohnya kita di Alfamart ya, atau di supermarket itu kan ada rupiah-rupiahnya tuh nggak genap ya, selalu ada rupiah tambah-tambah 200-200-nya. Jadi kita cobakan ya, masukkan 1.200. Nah, nanti akan muncul FP-nya ya.
Kalau misalkan di Indonesia itu, kalau misalkan ingin dolar, kita klik bagian sini, bagian tab home juga di bawah currency ini, bisa kita klik English. Di dolarnya 1.200 dolar. Jadi kita bisa euro, nanti akan ada kelihatan, dan Indonesia 1.200. Contoh lainnya misalkan tahu genjrot. Tahu genjrot ini apa? Tahu juga. Nah, tahu genjrot yang penting tahu gitu kan. Nah, misalkan harganya berapa. Jadi kan awalnya kan seperti ini general, kita klik di sini lalu pilih currency. Nah, misalkan kita bikin tahu genjrotnya mahal nih, ukurannya besar 5.500. Oke, kita enter DRP 5.500. Jadi seperti itu mengenai untuk currency. Ya. Baik, kita lanjut. Berarti tadi untuk bagian yang pertama telah siap ya, mengenai formula tadi. Kita lanjutkan mengenai fungsi. Jadi fungsi itu apa sih? Fungsi itu yaitu rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, atau dengan kata lain formula siapakah yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Nah, jadi maksudnya apa gitu kan? Contohnya seperti ini. Jadi kan tadi kita berbicara mengenai formula. Kalau formula itu contohnya tadi ya, seperti ini, 1 dengan 3. Jadi kita masukkan formula itu, rumus formula sama dengan misalkan 1 ditambah 3 sama dengan, itu merupakan formula. Jadi kita mencari dengan jalan seperti tadi, itu menamakan formula. Sedangkan dengan apakah itu yang dinamakan dengan fungsi. Nah, kalau fungsi itu misalkan kita contohnya ini banyak ya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 9. Jadi kan ini banyak nih. Jadi mungkin kan kita misalkan tekan serba dengan, terus klik juga ini 1 ditambah ini tambah itu, jadi kan susah. Jadi nanti kita klik ini, nanti misalkan untuk contoh fungsi itu yang pertama yaitu pada fungsi statistik. Fungsi statistik itu apa? Kita lihat dulu ya. Fungsi statistik yaitu fungsi ini digunakan untuk menjumlah nilai-nilai data di dalam suatu range tertentu. Jadi pembagian fungsi statistik itu yaitu sum, max, min, average, sum if, dan count if. Kita cobakan yang sum dulu ya. Sum ini sama juga dengan penambahan. Jadi sama dengan ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolomnya yang mau kita cari ya. 7 kolom yang mau kita cari. Jadi kita klik dulu ya, sum. Jadi kita buka kurung, kita blok dari angka 1 ini sampai dengan 9, tutup kurung sama dengan, jadi langsung hasilnya 36. Jadi kita nggak perlu, kalau misalkan tadi di bagian formula tadi kan kita nama-namanya 1 nih, contohnya yang formula tadi sama dengan 1 ditambah 3, jadi kan ribet tuh. Apalagi nih banyak kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Mungkin kita semuanya kita tambahkan semuanya. Jadi kita gunakan fungsi yang ada di Microsoft Excel yang mudah, kita dipermudah, jadi nggak terlalu sulit gitu. Tinggal mau blok kayak tadi. Kita coba contohkan lagi ya, hapus lagi. Contohnya nih ada banyak. Jadi penambahan di sum, ketik sum dulu, buka kurung, lalu blok dari 1 sampai A ini,
lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, jadi kelihatan hasilnya. Itu perbedaan antara fungsi dengan formula. Baik, jadi tadi itu adalah sedikit gambaran mengenai perbedaan antara formula dengan fungsi. Jadi kita masuk ke fungsi secara detailnya ya. Jadi fungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi statistik, yaitu digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Jadi pembagian fungsi statistik itu sebagaimana katakan tadi, yaitu sum itu sama dengan tambah atau penambahan, max itu nilai maksimal, min itu nilai minimal, average itu rata-rata, terus ada sum if dan count if. Lalu untuk fungsi logika itu fungsi logika itu terbagi menjadi fn dan if or. Nanti penjelasannya akan kita jelaskan pada tabel, contoh tabel ya. Kita kembali ke tabel lagi. Baik, di sini ada daftar pembelajaran MBS Store Bukit Tinggi. Nah, jadi kita cobakan untuk memasukkan atau mencoba rumus dari sum, max, min, dan average. Tuh, sebagaimana kita jelaskan tadi, kita sebelum melakukan formula rumus itu, kita masukkan sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita ketik sum untuk penambahan ya. Sebagaimana kita katakan tadi, untuk fungsi itu tak perlu ribet, kita main yang udah ada di Microsoft Excel, sudah dipermudah. Maka kita lakukan itu, kita lakukan pilihan itu. Jadi baik, di sini sudah ada daftar pembelajaran MBS Store Bukit Tinggi. Kita mulai dulu ya. Jadi kita akan mencari berapa sum atau penambahannya, berapa nilai maksimal atau max, nilai minimal, terus dan average atau rata-rata. Kita mulai dengan sum. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, sebelum memasuki rumus, kita selalu masukkan sama dengan terlebih dahulu, sama dengan, lalu kita ketik sum, lalu buka kurung. Jadi kita harus kurung ya di blok dari case HP sampai dengan headset, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Dia akan keluar nilainya. Untuk melihat hasil yang di bawah, kita pilih di bagian kanan yang angka 45 ini adalah tulisan tambah kecil ya, kecil tipis ya, lalu kita klik kiri lalu di blok sampai ke bawah, akan kelihatan hasil-hasilnya, tambah penambahan dari sini, dari case HP sampai dengan headset. Lanjut ke nilai maksimal. Itu nilai maksimalnya, kembali lagi kita tekan sama dengan, lalu kita bikin max lagi, max, lalu buka kurung, lalu kita klik dari case HP di blok sampai handset, lalu kita tutup kurung lalu enter. Nah, kelihatan hasilnya, nilai maksimal. Oke, nilai maksimal dari daftar pembelanjaan yang pertama yaitu 16 ya, benar ya, 16 data maksimalnya pembelanjaan untuk bulan pertama. Terus bulan kedua di sini kita lihat ada 17 ya, yang data maksimalnya ya, penjualan. Oke, lanjut kita ke minimal, yang nilai minimalnya yang paling kecil ya, kita akan sama dengan, lalu kita masukkan min, lalu kita blok lagi dari case HP sampai max ya. Oke, kita ulang lagi ya, kita sama dengan, tadi ada yang lupa memasukkan kurungnya. Nah, sama dengan min, buka kurung, terus baru kita blok dari handset sampai dari case HP sampai headset, jangan sampai sumnya kita blok juga. Nah, misalkan sum kita blok nanti kacau hasilnya.
kita tutup kurung lalu enter. Nah, nanti nilai minimalnya 7 dan benar minimalnya 7 ya, print 7. Terus average atau rata-ratanya kita tekan sama dengan, terus ketik average lalu buka kurung, terus kita pilih ketiknya. Kita blok dari cache HP sampai insert lagi, kita tutup kurung, enter. Nah, ini nilai rata-ratanya 11,25. Nilai rata-ratanya kita blok ke bawah seperti biasa biar kelihatan nilai rata-rata di bulan selanjutnya. Jadi inilah hasil dari average, minimal, maksimal, dan sum. Baik, kita lanjut ke bagian sum if dan count if. Jadi untuk sum if dan count if ini kita contohkan pada di sini sudah ada data pegawai ya, ada NIP, nama pegawai, golongan, dan gaji diterima. Jadi untuk mengetahui di sini ada beberapa golongan-golongan ya, saya bikin ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita ingin merekapitulasi gaji yang diterima. Jadi untuk golongan 1 berapa jumlahnya totalnya, misalkan golongan 1 ini ada, misalkan di sini ada cuma 2.500.000 rupiah. Nah, itu jumlah total semuanya. Jadi ini cuma satu kan. Kalau misalkan nanti golongan 1 ini banyak sampai 100, nggak mungkin kita untuk ditambahkan semuanya. Jadi itulah gunanya adanya sum if. Di contoh sum if itu kita contohkan saja ya. Jadi kita kembali sama dengan, lalu kita ketik sum if, lalu buka kurung, lalu kita blok di bagian golongan ini sampai ke bawah, terus kita tekan titik koma, lalu kita pilih mana, misalkan kita mau milih golongan 1, kita cari golongan 1 yang mana sih, berapa totalnya, klik golongan 1, lalu titik koma, lalu pilih gaji yang diterima nih, blok sampai ke bawah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka dapat kita jumlah dari golongan 1 itu 2.500.000 rupiah. Nah, kita cobakan golongan 2 lagi ya, sama dengan, terus sum if, baik, kita lanjutkan ke golongan kedua. Kita coba cari sama dengan, terus kita ketik sum if, buka kurung, kita blok golongan, terus kita titik koma, lalu kita tekan golongan kedua untuk cari golongan kedua, lalu titik koma lagi, terus pilih gaji diterima, lalu tutup kurung dan tekan enter. Kita akan terlihat total dari golongan kedua jumlah gaji terimanya 5.700.000 rupiah. Itu pun sebaliknya. Selanjutnya kita contohkan yang keempat lagi ya, golongan keempat sama dengan, terus sum if, lalu buka kurung, lalu kita blok golongan, lalu setelah kita blok kita tekan titik koma, lalu kita klik golongan keempat, lalu kita klik titik koma, lalu kita pilih gaji diterima, lalu tutup kurung, oke, dan di enter. Maka itu total jumlah golongan keempat yaitu 10.450.000 rupiah. Itu untuk rekapitulasi gaji diterima yang sum if gitu ya. Baik, itu
itu tadi untuk mencari yang sum if ya. Untuk selanjutnya kita mencari count if. Jadi kita untuk mencari atau melihat berapa jumlah yang di sini kita mengenai lulus dan tidak lulus. Jadi berapa kita mencari count if, itu mencari berapa orangkah yang lulus dari nama siswa yang ada. Jadi langsung saja kita buka rumusnya dengan sama dengan, lalu klik count if, lalu buka kurung, terus kita blok dari yang bagian tulisan ini sampai ke bawah, lalu kita dan titik koma, lalu kita tanda kutip kita ingin mencari yang lulus. Anggap ini nama siswanya sampai 100, jadi kita nggak perlu melihat satu-satu mana yang sudah lulus atau yang tidak lulus berapa orang. Jadi tinggal kita klik seperti ini untuk mencari count F-nya yang lulus, lalu enter. Nanti akan kelihatan bahwa yang lulus itu ada 4. Kita coba yang cari yang tidak lulus ini lagi ya. Untuk yang tidak lulus kita coba sama dengan, lalu ketik count if, lalu buka kurung, lalu kita klik atau blok yang di sini, lalu titik koma, lalu kita bikin dalam kurungnya dalam tanda kutip tidak lulus, tutup tanda kutip dan tutup kurung, lalu di enter. Jadi kelihatan yang tidak lulus ada 3 orang, 1, 2, 3. Maka itu adalah count if ya. Mencari count if itu sangat mudah jika kita paham dengan rumusnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi logika if dan logika if and dan logika if or. Jadi di sini ada 2, yaitu logika if and dan if or. Jadi untuk kolom logika if itu yang bagian n itu jika semua ekspresi itu nilainya benar, maka itu dinyatakan lulus ya. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang menentukan kelulusannya. Jadi kalau misalkan semuanya itu nilainya di sini memang disampaikan di bagian bawah bahwasanya kolom N jika nilai kewirausahaan itu lebih dari 5, dan nilai usul fikih lebih dari 5, lalu nilai bahasa Inggris lebih dari 5 dan nilai kimia lebih dari 5, maka mahasiswa dinyatakan lulus, dan jika tidak maka tidak lulus. Itu untuk yang logika N. Yang selanjutnya itu logika OR, yaitu jika nilai kewirausahaan lebih dari 5, lalu nilai usul fikih lebih dari 5, nilai bahasa Inggris lebih dari 5, atau nilai kimia lebih dari 5, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Jadi kalau misalkan kolom N ini semuanya ini harus nilainya itu di atas dari 5. Jadi lebih dari 5, bisa dari 5. Kalau misalkan untuk kolom OR boleh salah satunya saja lebih dari 5, karena N itu untuk semuanya. Kalau OR itu salah satu saja bisa. Itu antara kolom OR atau logika if N dan logika if OR. Kita cobakan rumusnya, yaitu kita langsung saja dimulai dengan sama dengan, lalu kita ketik if, lalu buka kurung, lalu kita ketik N, lalu buka kurung, lalu kita pilih yang kewirausahaan ya, yang bagian ini, klik nomor 4, lalu di kewirausahaan itu jika besar dari 5, lalu titik koma, lalu kita klik usul fikih,
lalu jika besar dari 5, titik koma lagi, lalu klik yang bagian ini bahasa Inggris. Jika bahasa Inggris itu lebih dari 5, titik koma lagi. Jika kimia lebih dari 5, tutup kurung, lalu titik koma, maka dalam tanda kutip lulus, dan lalu titik koma. Kalau misalkan kurang dari 5, maka tidak lulus. Tutup tanda kutip, lalu tutup kurung itu, lalu kita enter. Nanti akan terlihat jawabannya atau hasilnya dari N, logika if N. Lalu kita ke bawah, nanti akan terlihat siapa yang tidak lulus. Jadi sebenarnya kita katakan tadi, untuk logika if N itu mencakup semuanya. Jadi kalau misalkan salah satunya itu tidak sesuai, misalkan seperti ini contohnya lebih dari 5, maka kalau misalkan dia itu ada salah satunya kurang dari 5, maka dia itu tidak lulus. Sedangkan jika nilainya itu tinggi semuanya, lebih dari 5, contohnya seperti ini, yang Daiful dan Hafizul itu nilainya tinggi-tinggi meskipun cuma 7, 7 dan 88. Nah, jadi dia akan lulus. Akan Sanju dan lainnya itu dinyatakan tidak lulus. Itu untuk logika N. Lalu kita masuk ke logika OR. Jadi salah satunya ya, salah satu dari salah satu dari mata kuliah ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan, lalu kita ketik if, lalu buka kurung, kita ketik OR, kita buka kurung lagi, kita lakukan seperti tadi lagi. Lalu kita ketik tekan nomor 4, jika kewirausahaan besar dari 5, titik koma, lalu usul fikih besar dari 5, lalu kita tekan titik koma lagi, lalu bahasa Inggris besar dari 5, lalu kita titik koma lagi, lalu kita besar dari titik koma, lalu kita ketik kimia dulu, lalu besar dari 5, lalu kita tutup kurung, lalu titik koma, lalu tanda kutip, maka dinyatakan lulus, titik koma, lalu kita tanda kutip lagi, tidak lulus, koma, tutup kurung, lalu kita enter, nanti akan kelihatan. Lalu di sini jadi ada 1, 2 nilai yang lulus. Jadi sebagaimana di blok lagi ya, sebenarnya kita katakan tadi bahwa jika salah satu yang OR ini, untuk logika if OR ini, jika salah satu nilainya itu ada lebih dari 5, maka dia itu dinyatakan lulus. Nah, jadi kalau misalkan sini kan ada yang lebih dari 5, semuanya ada lebih dari 5, maka semuanya itu lulus. Itu untuk fungsi logika if dan OR. Baik, inilah hasil dari kelompok 6. Mungkin itu sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Jadi intinya pada pembahasan formula dan fungsi ini kita harus mengerti tahap-tahap dari rumusnya. Dan jangan lupa, sebelum kita memulai rumus, wajib hukumnya kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu, karena itu adalah kunci dari formula itu. Jadi silakan kalau misalkan ada yang diragukan atau yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.